Mungkin bukan hidup yang menolakmu, tapi hatimu yang belum sepenuhnya selaras dengan hukum ilahi. Sebab di balik takdir yang tampak acak, ada arus lembut yang mengalir. Magnetisme ilahi, al-jadbu al-ilahi, sebuah rahasia spiritual yang diungkap oleh para arif billah tentang bagaimana hati yang suci dapat menarik segalanya, rezeki, cinta, dan kedamaian, tanpa harus mengejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah berjalan sejauh ini, tapi tidak tahu kemana arah hidupmu sebenarnya? Seolah waktu terus bergulir, namun batinmu diam di tempat, kosong, gelisah, dan tak menentu. Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang tampak mudah dalam segala hal, rezekinya lancar, hatinya tenang, dan langkahnya selalu dipenuhi cahaya? Apakah mereka lebih istimewa di mata Tuhan? Ataukah mereka sedang selaras dengan hukum yang tak kasat mata, hukum ilahi yang sering kita abaikan? Berapa banyak dari kita yang berdoa, tapi hatinya tak benar-benar hadir dalam doa itu? Kita memohon kepada Allah dengan kata, tapi jiwa kita masih terikat pada cemas dan takut. Mungkinkah itulah sebabnya doa kita belum menjadi magnet bagi rahmatnya? Ada kalanya hidup terasa seperti teka-teki. Semakin dikejar, semakin menjauh, semakin diikhlaskan, justru semakin dekat. Apakah itu kebetulan atau ada rahasia spiritual di balik keseimbangan yang tak terlihat ini? Kita sering berpikir bahwa keberhasilan datang dari kerja keras semata. Namun, adakah kerja batin yang selama ini kita lupakan? Sebab bisa jadi yang menghalangi datangnya kebaikan bukan karena dunia menutup pintu, melainkan karena hati kita belum menjadi kunci yang pas untuk membukanya. Tidakkah aneh bahwa sebagian orang dengan hati sederhana bisa menarik banyak kebaikan? Mereka tidak banyak bicara tentang spiritualitas, tapi hidupnya memancarkan kedamaian. Mereka tidak sibuk mencari keberkahan, karena keberkahanlah yang mendatangi mereka. Apa sebenarnya yang membuat seseorang menjadi magnet bagi kebaikan? Apakah karena amalnya banyak, doanya panjang, atau karena ada sesuatu di dalam dirinya yang telah selaras dengan getaran ilahi? Kita hidup di zaman yang penuh percepatan, teknologi, ambisi, persaingan. Namun di tengah semua itu, jiwa manusia semakin haus akan keseimbangan. Kita mengejar dunia luar, tapi lupa bahwa dunia dalam adalah pusat dari semua tarikan. Mungkin hidup tidak sedang melawanmu. Mungkin ia hanya sedang menuntunmu, agar kamu berhenti mencari di luar dan mulai kembali menatap ke dalam. Karena di sanalah letak magnetisme ilahi, daya tarik suci, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, mari renungkan sejenak. Apakah hatimu hari ini menjadi magnet bagi rahmat Allah? Atau justru medan yang memantulkan cahayanya pergi? Inilah perjalanan menuju pemahaman terdalam. Bagaimana hati yang mengenal Tuhannya menjadi magnet bagi segala kebaikan di dunia dan akhirat. Sahabat Lentera yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai perjalanan batin ini, coba tarik napas perlahan, tenangkan hatimu sejenak, renungkan, sudahkah hidupmu benar-benar mengalir sesuai kehendak Allah? Atau selama ini kamu hanya mengikuti arus dunia yang tak pernah selesai? Bila hatimu pernah merasa lelah, bila jiwamu pernah bertanya tentang makna hidup yang sebenarnya, maka video ini bukan sekadar tontonan, tapi sebuah perjalanan menuju kedalaman diri. Mari kita belajar bersama tentang magnetisme ilahi, tentang bagaimana hati yang bersih bisa menarik kebaikan, kedamaian, dan rezeki tanpa harus mengejarnya. Biarkan setiap kalimat dalam video ini menjadi cermin yang menuntunmu pulang kepada Allah, sumber segala ketenangan. Dan sebelum kita lanjutkan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk niat baikmu untuk menebarkan cahaya kebaikan. Serta subscribe agar kamu tidak ketinggalan setiap perjalanan spiritual yang akan membuka mata hati. Karena bisa jadi, satu renungan kecil hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Hakikat magnetisme ilahi, daya tarik dari hati yang suci. Pernahkah kau merasa ada orang yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya membawa ketenangan? Mereka tidak mengejar, namun segala kebaikan seolah datang sendiri kepadanya. Itulah daya tarik hati,
sesuatu yang tak terlihat mata tapi dirasakan oleh jiwa. Para arif menyebutnya al-jadbu al-ilahi, magnetisme ilahi, sebuah kekuatan halus yang lahir bukan dari tangan yang menggenggam dunia, melainkan dari hati yang menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ibnu Arabi berkata, hati manusia yang disucikan ibarat cermin tempat Allah, memantulkan cahayanya. Dan siapa yang hatinya bersih, ia menjadi pusat tarikan kasih, tempat rezeki, cinta, dan rahmat menemukan rumahnya. Di dunia ini, banyak orang sibuk mengejar hasil, namun sedikit yang memahami hukum batin di baliknya, bahwa alam ini tunduk pada getaran hati, dan hati yang selaras dengan Allah menjadi magnet bagi takdir baik. Dunia hanya memantulkan apa yang ada di dalam dirimu. Jika hatimu penuh syukur, datanglah nikmat. Jika hatimu penuh resah, datanglah ujian. Semuanya adalah pantulan dari energi batin yang kamu pancarkan. Ketika hati tenang, hidup pun mengalir sesuai dengan kehendaknya. Ketenangan adalah tanda bahwa jiwa telah berada di orbit cahaya ilahi. Magnetisme ilahi bukanlah ilmu untuk menarik dunia, melainkan seni untuk melepaskan, agar Allah yang menarik segalanya kepadamu. Karena dalam pasrah, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari ambisi. Hati yang bersih tidak pernah haus akan pengakuan. Ia cukup dengan ridha Allah, dan karena itu, segala yang baik datang tanpa perlu dikejar. Inilah rahasia orang-orang beriman yang hidupnya tampak sederhana, tapi langkahnya membawa berkah kemanapun ia pergi. Mereka telah menata hatinya agar seimbang dengan kehendak Tuhan. Magnetisme ilahi bukan tentang memanipulasi nasib, tetapi tentang menjadi hamba yang bergetar dalam frekuensi kasih ilahi, sebab Allah tidak jauh dari kita, hanya hati kitalah yang sering berdebu. Setiap zikir yang terucap membersihkan satu lapisan debu. Setiap istighfar menyalakan kembali cahaya batin yang meredup. Dan setiap sujud yang khusyuk menyalakan magnet yang mengundang rahmat turun. Dunia ini adalah medan energi besar. Setiap amal, setiap niat, setiap lintasan hati memancarkan daya tariknya sendiri. Maka jagalah apa yang kau pikirkan, karena semesta mengenali sinyal dari jiwamu. Orang yang tenang bukan berarti tanpa masalah, tapi karena ia telah menyerahkan arah hidupnya kepada Sang Pengatur. Ia tidak lagi menarik sesuatu dengan paksa, karena ia tahu segala sesuatu yang ditulis untuknya akan datang dengan lembut. Dan ketika seseorang telah mencapai ketenangan batin, ia tidak lagi menuntut dunia untuk berubah, melainkan menata dirinya agar seirama dengan takdir. Dari situlah lahir daya tarik sejati, magnet dari hati yang damai. Maka rahasia terbesar dari magnetisme spiritual adalah kesucian hati. Bukan mantra, bukan kekuatan gaib, tetapi kejujuran batin yang terus berzikir dalam diam, hati yang mencintai Allah. Itulah magnet sejati bagi segala kebaikan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya terasa ringan? Langkahnya tidak terburu-buru, kata-katanya lembut, wajahnya menenangkan, seolah dunia mengalir bersamanya, bukan melawannya. Mereka tidak sibuk meminta, tapi selalu menerima, dan dari situ keberkahan mengalir tanpa henti. Bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena hati mereka telah selaras dengan hukum kasih Tuhan. Mereka belajar untuk tidak menolak takdir, melainkan menundukkan kepala dalam ridha dan kepercayaan penuh kepada Allah. Orang seperti ini tidak sibuk menyalahkan, karena mereka memahami, apapun yang datang, pasti ada maksud rahmat di dalamnya. Bahkan luka mereka pun menjadi jalan bagi penyembuhan yang lebih dalam. Mereka menjaga pikiran dari prasangka, karena tahu bahwa setiap prasangka adalah doa yang tersembunyi. Mereka memilih berbaik sangka bukan karena buta, tetapi karena yakin Allah selalu bekerja dalam diam. Dalam diri mereka ada kejujuran yang lembut, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada haus akan pengakuan. Yang mereka cari bukan perhatian manusia, melainkan tatapan ridha dari Tuhan yang mereka cintai diam-diam. Hati seperti ini ringan, tidak terbebani oleh harapan yang berlebihan. Mereka tidak mengikat diri pada hasil, karena mereka tahu tugas manusia hanyalah berusaha dan hasil adalah hak prerogatif Allah. Orang yang menarik kebaikan bukan karena banyaknya amal, tapi karena kedalaman keikhlasan di balik amal itu. Satu doa yang lahir dari hati yang jujur, lebih kuat daripada 1000 kata dari lidah yang tidak hadir.
Mereka menjadikan syukur sebagai frekuensi hidup. Setiap pagi, mereka memulai hari dengan ucapan terima kasih, bukan karena semuanya mudah, tapi karena mereka sadar setiap napas adalah karunia yang layak dirayakan. Dalam diam, mereka menarik banyak kebaikan. Orang ingin dekat dengan mereka tanpa tahu kenapa. Sebab hati yang bersih selalu memancarkan getaran yang dikenali oleh hati lain. Itu bukan sihir, itu ketenangan. Mereka tidak sibuk mencari rezeki, karena mereka tahu rezeki mencari mereka ketika hati terhubung pada Allah. Mereka tidak sibuk mencari cinta, karena cinta datang pada jiwa yang telah mencintai Allah terlebih dahulu. Segala yang datang kepada mereka bukan hasil kejaran, tetapi hasil penyerahan. Mereka percaya setiap yang ditulis untuknya tidak akan meleset, dan setiap yang bukan bagi dirinya tidak akan bisa digenggam. Maka rahasianya bukan pada kehebatan, tetapi pada keseimbangan antara usaha dan kepasrahan. Mereka bekerja keras, tapi hatinya tidak bergantung pada hasil. Mereka berdoa panjang, tapi tidak memaksa kehendak Allah untuk tunduk pada keinginannya. Dalam hatinya ada satu keyakinan sederhana, bahwa Allah Maha mengetahui waktu terbaik untuk memberi. Dan karena keyakinan itu, mereka tidak pernah merasa terlambat menerima sesuatu. Yang tertunda bagi dunia, bagi mereka hanyalah waktu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Itulah mengapa wajah mereka teduh, langkah mereka ringan, dan hidup mereka seperti taman, menenangkan siapapun yang lewat di sekitarnya. Karena mereka hidup bukan untuk mengumpulkan dunia, melainkan untuk menjadi jalan di mana rahmat Allah mengalir. Maka bila kamu ingin menarik kebaikan dalam hidupmu, jangan mulai dari usaha luar, tapi dari hati dalam. Bersihkan niatmu, lembutkan hatimu, beningkan pikiranmu. Karena ketika hati telah jernih, seluruh semesta akan ikut mencerminkan cahaya itu. Perbedaan antara daya tarik duniawi dan magnetisme ilahi. Di dunia ini banyak yang berusaha menjadi pusat perhatian. Mereka belajar berbicara manis, berpenampilan memukau, dan menciptakan citra sempurna. Namun, seindah apapun topeng duniawi, ia tetap rapuh bila tidak bersandar pada cahaya ilahi. Daya tarik seperti itu akan cepat pudar, karena hanya lahir dari ego, bukan dari hati. Daya tarik duniawi sering berakar dari keinginan untuk diakui. Kita ingin dipandang, dikagumi, disukai. Namun semakin kita mengejar pengakuan, semakin kita kehilangan keaslian diri. Sementara daya tarik ilahi lahir dari ketundukan, bukan pencitraan. Duniawi berusaha menciptakan kesan, ilahi menumbuhkan kehadiran. Yang satu sibuk menampilkan diri, yang lain membiarkan cahayanya berbicara sendiri. Daya tarik duniawi membuat hati gelisah, karena ia bergantung pada pujian dan akan runtuh bersama hinaan. Sedangkan daya tarik ilahi memberi ketenangan, karena ia tumbuh dari keyakinan bahwa cukup Allah yang mengetahui. Duniawi membuatmu ingin terlihat bersinar di hadapan manusia, sedangkan ilahi menjadikanmu bercahaya di hadapan langit. Yang satu haus perhatian, yang lain penuh dengan kepasrahan, yang satu berisik di luar, yang lain berbisik lembut di dalam. Duniawi menuntut pengakuan untuk merasa berarti, sementara ilahi mengajarkan bahwa makna sejati lahir dari penghambaan. Sebab siapa yang bersembunyi dalam ridha Allah, ia tak lagi membutuhkan sorot mata manusia. Duniawi ingin menguasai, ilahi mengajarkan untuk mengasihi. Duniawi mengundang iri, ilahi menumbuhkan kasih. Duniawi membawa kepenatan, ilahi melahirkan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Orang yang tertarik pada cahaya duniawi datang untuk menuntut. Namun yang tertarik pada cahaya ilahi datang untuk belajar, mencintai, dan menenangkan. Itulah bedanya. Yang satu menarik dengan citra, yang lain dengan cinta. Daya tarik duniawi cepat pudar seperti kilau lampu di malam hari. Ia menyilaukan sesaat, tapi tidak menghangatkan jiwa. Sedangkan magnetisme ilahi seperti mentari, ia tidak tergesa, tapi selalu memberi terang. Duniawi menjerat dengan keinginan, ilahi membebaskan dengan kesadaran. Duniawi membangun menara tinggi untuk memamerkan diri. Ilahi membangun akar dalam agar tetap kokoh saat badai datang. Duniawi mudah berubah oleh keadaan. Hari ini dikagumi, besok dilupakan. Namun, magnetisme ilahi abadi karena bersumber dari cinta yang tak pernah pudar, cinta Allah kepada hamba yang tunduk.
Orang yang mencari daya tarik duniawi hanya ingin dikagumi oleh mata. Tapi mereka yang mengejar daya tarik ilahi ingin dicintai oleh hati manusia, dan lebih dalam lagi, hati Tuhan. Duniawi sering menimbulkan rasa lelah karena ia lahir dari kekosongan yang berusaha diisi oleh perhatian. Sedangkan ilahi memberi rasa penuh karena ia berangkat dari jiwa yang sudah menemukan Tuhan di dalamnya. Duniawi berkata, "Lihat aku." Ilahi berbisik, "Lihat Allah melalui aku." Yang satu menciptakan jarak, yang lain menuntun hati untuk semakin dekat. Maka, bila engkau ingin memancarkan daya tarik sejati, jangan sibuk mempercantik rupa, tapi bersihkan jiwamu, karena cahaya yang keluar dari hati yang mengenal Allah akan jauh lebih indah daripada semua kemilau dunia yang fana. Menemukan cahaya di tengah gelap saat jiwa mulai pulang ke arahnya. Ada masa di mana seseorang berhenti berlari. Ia menatap ke langit dan berkata dalam diam, "Cukup." Bukan karena menyerah, tapi karena sadar. Terlalu lama ia berlari menjauh dari sumber ketenangan sejati. Di saat seperti itu, Allah perlahan membukakan jalan pulang. Kadang, cahaya tidak langsung datang menyinari seluruh jalan. Ia muncul pelan, setitik demi setitik, seperti fajar yang malu menyingkap malam. Begitulah rahmat Allah bekerja. Ia tidak memaksa, tapi mengundang dengan lembut, menumbuhkan kesadaran dari dalam dada yang dulu beku. Dalam setiap hembusan napas, ada bisikan yang berkata, "Kembalilah." Namun manusia sering menunda. Sampai hidup sendiri memberi tanda, melalui kehilangan, kegagalan, atau hati yang tiba-tiba terasa hampa di tengah kesuksesan. Disitulah Allah mengingatkan, "Aku masih di sini, menunggumu." Tanda-tanda cinta Allah sering datang dalam bentuk yang tidak disukai. Musibah, rasa gelisah, atau bahkan hancurnya rencana yang selama ini dipegang erat. Tapi bila hati mau merenung, semua itu bukan hukuman, melainkan panggilan lembut dari Tuhan yang rindu dilihat kembali oleh hambanya. Saat manusia mulai menyebut nama Allah, bukan karena takut, tapi karena cinta, maka hidupnya mulai berubah. Ia tak lagi menghitung berapa banyak doa yang dikabulkan, tapi mensyukuri betapa sering ia dipeluk melalui kesabaran dan kejadian kecil yang penuh makna. Pulang kepada Allah bukan berarti meninggalkan dunia. Justru sebaliknya, itu berarti menjalani dunia dengan hati yang sadar bahwa segala sesuatu hanyalah titipan. Tak ada yang abadi kecuali Dia. Tak ada milik yang sejati kecuali miliknya. Dalam setiap langkah, manusia belajar kembali membedakan antara yang fana dan yang kekal. Harta, jabatan, bahkan cinta manusia, semuanya indah tapi sementara. Dan bila hati menggenggamnya terlalu erat, ia akan terluka saat tiba waktu melepaskan. Maka, yang paling bijak bukanlah mereka yang punya segalanya, tapi yang bisa tersenyum meski kehilangan. Karena mereka tahu, Allah tak pernah mengambil sesuatu, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih dekat dengannya. Di tengah keheningan malam, ketika semua suara berhenti dan hanya detak jantung terdengar, di sanalah banyak jiwa menemukan kembali makna hidupnya. Ia tersungkur, bukan karena lemah, tapi karena sadar betapa kuat kasih Allah yang menuntun langkahnya hingga titik itu. Air mata yang jatuh dalam sujud bukanlah tanda kesedihan, tapi tanda penyembuhan. Setiap tetesnya membawa pergi beban masa lalu dan menghidupkan benih iman yang sempat layu. Dalam keheningan sujud itulah, jiwa berbicara kepada penciptanya tanpa suara. Sungguh, ketika seseorang mulai merasakan nikmatnya berdialog dengan Allah, lewat doa, zikir, atau sekadar menatap langit dengan hati yang sadar, dunia pun tampak berbeda. Bukan lagi beban, tapi ladang untuk menanam amal, menebar kebaikan, dan menanti panen di akhirat. Hidup yang dulunya terasa sempit kini lapang, bukan karena masalah hilang, tapi karena pandangan berubah. Ia tahu bahwa setiap ujian hanyalah latihan untuk mendewasakan jiwa, dan setiap cobaan adalah surat cinta dari Allah yang ingin mendekatkan. Lalu datanglah ketenangan yang tak bisa dibeli, ketenangan yang tak bergantung pada keadaan, karena ia berasal dari keyakinan bahwa Allah cukup, bahwa bersamanya manusia tak pernah benar-benar sendiri. Dan pada akhirnya,
Yang paling indah bukanlah ketika doa dikabulkan sesuai keinginan, tapi ketika hati mampu ridha atas segala ketentuan. Itulah saat di mana seseorang benar-benar pulang, bukan ke rumah dunia, tapi ke pelukan ketentraman ilahi. Saat semua jalan mengarah kepada Allah. Pada akhirnya, setiap perjalanan akan menemukan ujungnya, setiap kisah akan mencapai penutupnya, dan setiap hati, sekeras apapun, akan sampai pada titik di mana ia lelah melawan, lalu memilih untuk bersandar. Di sanalah manusia menemukan bahwa semua jalan, betapapun berliku, selalu berujung pada satu arah, menuju Allah. Hidup ini bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa dalam kita memahami arah langkah itu. Karena banyak yang berjalan cepat, namun tanpa arah. Banyak yang tampak berlari, tapi sejatinya tersesat. Sedangkan mereka yang perlahan namun sadar, sesungguhnya sedang menempuh perjalanan pulang yang paling indah. Ketenangan bukanlah milik mereka yang tak punya masalah, tapi milik mereka yang sudah belajar bersahabat dengan takdir, yang memeluk setiap kejadian dengan doa, bukan dengan keluh, yang mengubah setiap luka menjadi lantunan syukur, dan setiap tangisan menjadi bahasa rindu kepada Tuhan. Kita semua adalah peziarah di dunia yang fana. Rumah ini sementara, tubuh ini pinjaman, dan waktu yang kita habiskan hanyalah sekejap antara dua keabadian. Maka sungguh rugi bila perjalanan ini dihabiskan hanya untuk mengejar yang sementara, sementara yang kekal justru dilupakan. Allah tidak pernah jauh, Dialah yang mendekat saat semua menjauh. Dialah yang mendengar bahkan sebelum kita sempat berbicara. Dia tidak menunggu kita sempurna, Dia hanya menunggu kita sadar. Sadar bahwa semua yang kita cari di luar sejatinya sudah ada di dalam hati yang mengingatnya. Ketika dunia membuatmu lelah, jangan buru-buru menyerah. Berhentilah sejenak, tarik napas, dan sebutlah nama Allah. Dalam setiap zikir itu ada pelukan yang tak terlihat. Ada cahaya yang menyelinap lembut ke dalam dada, membawa rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Maka tugas kita bukan hanya menata dunia, tapi juga menata hati, agar ia tetap bersih sebagai tempat cahaya Allah bersemayam. Dan bila hati telah lembut oleh zikir, maka hidup pun akan menjadi ladang cinta. Setiap pekerjaan menjadi ibadah, setiap langkah menjadi doa, setiap pertemuan menjadi pelajaran, bahkan setiap perpisahan menjadi pengingat bahwa semua hanya sementara kecuali hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ada keindahan dalam kepasrahan, ada kekuatan dalam kelembutan hati yang ridha, dan ada kemuliaan dalam kesederhanaan hidup yang penuh syukur. Orang yang telah mengenal Allah tidak membutuhkan banyak untuk merasa cukup, karena ia tahu cukup itu adalah saat Allah hadir dalam hatinya. Maka berjalanlah lagi, tapi kini dengan hati yang baru, hati yang tidak lagi haus pujian, tapi rindu ampunan, hati yang tidak lagi takut kehilangan dunia, tapi takut kehilangan Allah, sebab hanya dengannya hidup ini menemukan makna yang sejati. Setiap malam yang panjang pasti diakhiri fajar. Begitu pula hidup yang penuh ujian pasti diakhiri keindahan. Jangan berhenti di tengah perjalanan hanya karena luka. Karena luka itu sendiri adalah bagian dari jalan menuju kesembuhan spiritual. Dan bila kelak dunia ini berakhir, maka satu-satunya hal yang akan tersisa bukanlah rumah, jabatan, atau nama besar, melainkan amal dan cinta kita kepada Allah. Jadi, bersihkanlah hati itu setiap hari. Bukan untuk dilihat manusia, tapi agar Allah senang memandang ke dalamnya. Sebab hati yang bersih bukan yang tak pernah berdosa, tapi yang selalu tahu jalan kembali setelah tergelincir. Dan jika hari ini engkau masih hidup, masih bisa bernafas, masih sempat membaca ini, berarti Allah masih memberimu waktu untuk memperbaiki segalanya. Gunakanlah waktu itu untuk mendekat, bukan menjauh. Untuk berdoa, bukan mengeluh. Untuk mencinta, bukan membenci. Maka pulanglah, bukan dengan langkah kaki, tapi dengan langkah hati. Kembalilah pada Dia yang tak pernah meninggalkanmu walau sekejap. Karena pada akhirnya, tidak ada perjalanan yang lebih indah selain pulang kepada Allah, Sang pemilik awal dan akhir setiap kisah manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, di antara gelapnya hati kami yang sering tersesat oleh dunia, di antara langkah kami yang kerap jauh dari arah, kami memohon, tuntunlah kami kembali menuju cahayamu. Ya Rabb, Engkaulah sumber segala ketenangan, Engkaulah yang membalikkan hati, maka tetapkanlah hati kami di atas jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi hamba yang tertipu oleh gemerlap dunia, sementara hati kami tandus dari cinta kepadamu. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami dari kesombongan dan keinginan yang menipu. Sucikanlah niat kami agar setiap langkah menjadi ibadah, setiap kata menjadi doa, dan setiap perbuatan menjadi cermin kasih-Mu di bumi. Ya Allah yang Maha Lembut, jadikanlah kami hamba yang memantulkan magnetisme ilahi, yang menarik kebaikan bukan karena rupa dan harta, tapi karena cahaya iman dan ketulusan. Jika hati kami kotor, maka mandikanlah dengan zikir. Jika pikiran kami sempit, maka luaskanlah dengan sabar. Jika hidup kami gelap, maka nyalakanlah dengan nur-Mu. Ya Allah, jadikanlah setiap ujian bukan beban, melainkan bahan bakar untuk semakin mendekat kepadamu. Ajarkan kami seni menerima takdir dan nikmatnya berserah dengan hati yang tenang. Allahumma ja'alna min alladhina idha a'taitahum syakru, wa idha abtalaitahum sabru, wa idha adhnabat lahum ghafart, wa idha tuwaffitahum radiyat anhum. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang bersyukur saat diberi, sabar saat diuji, taubat saat berdosa, dan Engkau ridha ketika kami dipanggil pulang. Amin. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sahabat-sahabat hati yang telah mendengarkan hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap tadi tidak hanya lewat di telinga, tetapi menyentuh relung jiwa yang terdalam. Semoga kisah tentang magnetisme ilahi ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa kebersihan hati adalah pusat dari segala kebaikan, dan ketulusan adalah daya tarik sejati yang tak bisa dipalsukan oleh dunia. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah menjaga setiap hati yang mendengar, mengampuni setiap dosa yang terlintas, dan menuntun setiap langkah menuju cintanya yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.